Halo semua, hari ini aku bersama dengan mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Prodi Hubungan Internasional, Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Adam Mulia Manzalkan. Nama saya Kevin Mundi. Ayah, Barat Rafaela, Faradiana, Satya, Tiara Aisyah Bella Kasih, Fatam Bariki Dewangga, Teresa Karmelita, Hansa Karunisa, Aisyah Fitri Gaisani, Azmi Muhammad Kirnova. Apa yang Anda ketahui tentang politik luar negeri Indonesia? Politik luar negeri Indonesia itu beberapa kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh Indonesia dalam urusan kerjasama luar negeri, baik dalam hal keamanan, ekonomi, dan lainnya. politik luar negeri yang dianut oleh Indonesia itu bebas aktif. Berdasarkan atau berbasis politik bebas aktif. menerapkan bebas aktif ya. Apakah Anda mengetahui arti dari politik luar negeri bebas aktif? Politik bebas aktif ini menekankan pada Indonesia itu bebas dalam berpolitik dan berdiplomasi secara internasional. Tidak terikat atau terkait dengan blok-blok seperti blok timur dan blok barat, tidak berpihak kepada suatu kekuatan atau suatu blok. enggak terlibat dalam aliansi atau pihak tertentu gitu. Artinya Indonesia ini posisinya netral di kancah internasional dan bebas dari ikatan atau dominasi kekuatan dunia manapun. Tapi juga Indonesia ikut aktif, yang artinya Indonesia mau berpartisipasi dalam politik luar negeri, tetapi memang tidak terikat dengan suatu paham ataupun suatu negara-negara besar. Indonesia aktif berpartisipasi dalam kayak forum-forum internasional. Apa contoh nyata politik luar negeri bebas aktif menurut Anda? Salah satunya saya bisa kasih contoh itu ada penyelesaian konflik di Timor Leste. Itu Indonesia juga menjadi mediator dalam rekonsiliasi dan juga pembangunan di Timor Leste. Salah satu contohnya kita bisa lihat tentang perang Rusia sama Ukraina. Jadi Indonesia tidak berpihak pada Ukraina ataupun Rusia juga. Indonesia bisa menjadi pemimpin di ASEAN. Kita memiliki peran aktif dalam ASEAN dan menetapkan kebijakan-kebijakan di Southeast Asia. Apakah politik luar negeri bebas aktif Indonesia ini turut mempengaruhi kegiatan perekonomian di Indonesia? Iya sih. Bisa dibilang mempengaruhi banget ya. Kalau menurut aku sih jelas mempengaruhi ya. Iya, mempengaruhi secara positif. Pasti ada ya pengaruhnya. Soalnya kayak dengan menganut sistem politik luar negeri bebas aktif tuh, Indonesia memiliki jangkauan pasar yang lebih luas yang sangat menguntungkan bagi Indonesia. Akhirnya kan Indonesia punya banyak sekali treaty ekonomi treaty kerjasama dengan negara-negara lain yang memang di situ bisa mendukung gitu perekonomian Indonesia. Pada kerjasama ASEAN juga kan ada kerjasama ekonominya. Kayak sekarang sedang dikembangkan kerjasama antar negara ASEAN untuk meningkatkan global value chain dan juga global supply chain di daerah-daerah yang bisa membantu daerah dan juga negara. Bagaimana persepsi Anda mengenai politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam menyikapi isu ekonomi akibat perang Rusia-Ukraina? Perang kedua negara itu sebenarnya sangat disayangkan ya, terutama karena kedua negara itu sebenarnya satu rumpun ya, satu kultur yang sama gitu kan, dan itu juga menyebabkan krisis pangan bagi beberapa negara. Siklus pangan juga mengalami banyak banget perubahan akibat kedua perang tersebut. Indonesia tuh mengimpor pupuk dari Rusia dan juga tepung. Nah, karena perang ini jadi mobilitas untuk impornya agak susah kan. Terus juga adanya kenaikan harga minyak. Jelas terhambat nih. Pertama terhambat, dan itu gimana caranya Indonesia mampu bersikap netral gitu. Karena kan yang jelas ada pertukaran sumber daya masing-masing kan, baik ke Ukraina maupun juga ke Rusia. Bagaimana persepsi Anda mengenai politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam menyikapi isu ekonomi akibat perubahan iklim? Ini kita tahu kalau yang namanya perubahan iklim adalah the real challenges today. Kebijakan luar negeri politik bebas aktif Indonesia itu udah cukup baik ya. Kayak salah satunya Indonesia ikut dalam perjanjian Paris di mana membahas dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, Indonesia sering banget ngangkat isu-isu ekonomi akibat perubahan iklim baik di meja regional maupun internasional. Dan aku pikir bahwa dengan Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat bahwa perubahan iklim adalah permasalahan bersama. Terus juga Indonesia mendesak negara-negara maju yang memang mereka kontributor terbesar iklim untuk melakukan loss and damages atau climate financing yang memang nantinya bermanfaat untuk let's say Indonesia ketika menghadapi bencana akibat perubahan iklim. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana persepsi Anda mengenai politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam menyikapi kasus pandemi COVID-19? Indonesia itu melakukan diplomasi, misalnya di WHO. Nah, Indonesia itu berdiplomasi supaya vaksin itu cepat didistribusikan. Jadi nanti misalnya sama China juga yang produksi vaksinnya sendiri untuk mengirimkan vaksin-vaksin tersebut ke Indonesia maupun negara ASEAN lainnya. Menurut Anda sendiri, sudah berapa sukses sih politik luar negeri bebas aktif Indonesia itu sendiri dari skala 1 sampai 5? Dan mengapa demikian? Saat ini saya hanya bisa menilainya 3. Mungkin 3 ya. Di rate 4 sih. Mungkin 4.
mungkin 4 ya. Mereka nggak selalu menonjol banget ya dalam peran di internasional, dalam politik luar negerinya. Ya nggak bisa dibilang buruk juga, karena Indonesia sudah tetap menjalankan dan mengusahakan politik luar negeri mereka dengan sebaik-baiknya gitu, sesuai dengan prinsip yang mereka pegang, yaitu sebagai politik luar negeri bebas aktif. Karena belakangan ini kebijakan-kebijakan politiknya itu bagus-bagus. Pokoknya aktif banget dalam berbagai organisasi internasional gitu. Juga dengan kaitannya dengan kerjasama bilateral. Tapi mungkin ada banyak hal lagi yang bisa ditingkatkan. Untuk pertanyaan terakhir, apakah Anda memiliki masukan atau saran terkait politik luar negeri bebas aktif Indonesia untuk kedepannya agar memajukan Indonesia yang lebih baik? Agar kiranya politik bebas aktif Indonesia ini kedepannya lagi dapat ditingkatkan untuk dapat menjadi landasan melibatkan seluruh lini masyarakat dalam pengambilan keputusan. Mungkin sarannya yang lain itu Indonesia jangan kebanyakan impor, tapi berdayain petani. Terus sumber daya alamnya tuh jangan selalu diekspor, tapi digunakan untuk keperluan dan kebutuhan negara dulu. Jadi kayak gimana biar ketahanan pangannya Indonesia tuh stabil. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya.